Setiap orang tua pasti bangga kalau anaknya berhasil dalam hidup ini. Mereka juga sadar bahwa keberhasilan itu datangnya bukan instan. Itu sudah harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Dan untuk tujuan ini, mereka selalu bekerja keras, banting tulang tanpa kenal lelah, hanya supaya bisa menyekolahkan anaknya. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari seiman yang sama dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat beribadah. Rumah tangga Santo Yosef terancam. Bayi Yesus yang baru lahir terancam pembunuhan. Raja Herodes punya siasat baru setelah tipu muslihatnya terbongkar. Kini dia merencanakan pembunuhan massal. Semua anak usia 2 dan 2 tahun ke bawah kena imbasnya, termasuk bayi Yesus. Tetapi Santo Yosef tidak hilang akal. Setelah mendapat sinyal dari malaikat Allah, tanpa ragu dan banyak pikir, tengah malam itu juga dia melarikan bayi Yesus dan ibunya ke Mesir. Tindakan Santo Yosef yang tanpa pamrih ini adalah contoh tanggung jawab seorang ayah dalam mengayomi keluarganya, walaupun harus menanggung resiko yang bisa berakibat fatal. Bisa saja dia dan seluruh anggota keluarganya kehilangan nyawa. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari seiman, upaya pemusnahan nyawa orang tak bersalah terus menjadi agenda di meja persidangan. Di beberapa mancanegara, aborsi diperbenarkan, malah disahkan sebagai bagian dari hak manusia. Upaya pemusnahan itu tidak hanya soal nyawa manusia, malah institusi sah yang didirikan Kristus terancam kodratnya. Pernikahan tidak lagi antara pria dan wanita. Perkawinan antara sesama jenis pun semakin mendapat angin baik. Nilai pernikahan yang bersifat sakramental itu pelan-pelan tergeser menjadi kontrakan biasa. Dan masih ada banyak hal lain di mana iman kita orang Katolik mendapat tantangan yang berat. Nilai moral kemanusiaan kita terombang-ambing demi memenangkan kepentingan pribadi. Santo Yosef memberikan contoh ketika iman kita terancam jatuh. Patuhilah kehendak Tuhan, taatilah perintah Tuhan, karena hanya Tuhanlah nakoda agung. Hanya Tuhanlah yang bisa menghantar kita ke pelabuhan yang aman. Satu hal yang mesti kita ingat, hidup itu anugerah Tuhan. Kita hanya diberi hak untuk merawatnya, menjadikan hidup itu sebagai berkat untuk diri kita dan sesama. Tuhan memberkati.